Mentalitasnya bisa dilatih nggak? Oh sangat bisa. Korea tidak boleh sedih. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Korea tidak boleh mengeluh. Kamu mengeluh itu kan mau mencari simpati. Nggak usah mengeluh. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini karena kami mengenal Pak Aswar Anas sejak lama. Orang tidak akan bersimpati kepadamu itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh dia simpati, oh ya dobol. Kami memberikan dukungan sepenuhnya bahwa yang namanya Abdullah Aswar Anas adalah sebuah korban dari politik yang liberal itu. Saya mohon maaf. Karena saya tahu bagaimana Aswar Anas, bagaimana kami yang cari adalah seorang pemimpin. Iki dobel kabeh kan gitu loh. Korea menahan keluar, tidak perlu mengeluh. Mengeluh tanda jiwa kekoreaannya tidak teguh. Oh begitu bos, clear. Jadi kalau ada orang suka mengeluh, langsung bilang ini bukan Korea. Nggak mungkin melentik jauh-jauh. Bukan pada seberapa sakitnya. Kami sudah biasa mengalami rasa sakit itu. Ini kami sangat sedih. Itu Mega tuh mengawal Pak Jokowi. Ditinggal pacarnya, siapa yang nggak sakit? Janji kok ditinggal aku, sakit hati. Nah ini tidak boleh. Korea tidak boleh sakit hati. Diludahi pun jangan sakit hati. Oh, jangan. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang di ranting-ranting itu. Pak Pacul, aku ndak bisa melupakan sakit hatiku. Ojo, ndak mau pergi mencari yang happy dulu. Lupakan dukamu. Lupakan dukamu, ketemu Ndoro Pacul ya. Ketika bertemu dengan saya, kenapa bisa seperti ini? Saya hanya bisa memberikan penjelasan bahwa manusia bisa berubah oleh sisi-sisi gelap kekuasaan. Tetapi yang paling penting bagi PD Perjuangan bukan meratapi itu. Pikirannya harus ke solusi, bukan negative thinking dan overthinking. Nomor satu, don't worry be happy, tetap happy terus, tidak boleh gelisah. Yang kedua, berpikir solutif, bukan overthinking atau negative thinking. Kami sangat memahami bahwa menjadi pemimpin tidak mudah. Tapi inilah tema sentral kita di dalam pemilu serentak, bahwa pemilu bukan segala-galanya untuk mendapatkan kekuasaan sehingga harus menggunakan cara-cara yang kotor. Karena itulah PDI Perjuangan menginstruksikan Rasulullah itu kalau ke masjid subuh pagi hari, nanti dicari hadisnya, selalu diludahi orang, diludahi. Sampai suatu saat pagi hari, orang ini kok tidak meludahi saya lagi. Dicari info, ternyata orang ini sakit. Rasulullah mendatangi orang ini. Kemudian orang ini berterima kasih dan pindah kepada Islam. semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Terima kasih. Apakah akan mencari tahu siapa yang menyebarkan foto-foto dan mengambil langkah hukum? Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini karena kami mengenal Pak Aswar Anas sejak lama. Jadi manusia dengan mentalitas Korea bisa menemukan galah yang tepat, maka dia akan seling. Oh enggak. Jadi yang pertama, Pak Pacul saya bukan Korea. Mentalitasnya bisa dilatih enggak? Oh sangat bisa. Jadi ini
Di sini Korea, manusia dengan mentalitas Korea, mendekati kalah, dapat kalah tepat, seling melompat. Ini segitiga ini perhatikan dulu. 3 titik ini perhatikan dulu. Oke? Saya kasih tahu titik berikut. Nanti dibahas kecil-kecil. Titik berikut itu adalah setiap Korea ini dibenahi harus punya, saya bilang, trifokus Korea. Yang pertama, Korea tidak boleh sedih. Korea tidak boleh mengeluh. Kamu mengeluh itu kan mau mencari simpati. Enggak usah mengeluh. Orang tidak akan bersimpati kepadamu, itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh, dia simpati, oh iya, dobol. Paham? Korea menahan keluhan. Tidak perlu mengeluh. Mengeluh tanda jiwa kekoreaannya tidak teguh. Wow, begitu bos. Clear? Jadi kalau ada orang suka mengeluh, langsung bilang ini bukan Korea. Nggak mungkin melentik jauh-jauh. Oke? Clear? Jadi Korea itu harus bisa menjaga hatinya. Ditinggal pacarnya, siapa yang nggak sakit? Kan gitu. Wah, janji kok ditinggal, kan gitu. Janji kok ditinggal aku, sakit hati. Nah, ini tidak boleh. Korea tidak boleh sakit hati. Diludahi pun jangan sakit hati. Oh, jangan. Kalau kau agamanya Islam, Rasulullah. Nah, itu contoh. Rasulullah itu kalau ke masjid subuh pagi hari, nanti dicari hadisnya. Pagi hari selalu diludahi orang. Rumah sebelahnya itu ngeludahi terus. Cus gitu. Diludahi. Sampai suatu saat pagi hari, orang ini kok tidak meludahi saya lagi. Dicari info, ternyata orang ini sakit. Rasulullah mendatangi orang ini. Kemudian orang ini berterima kasih dan pindah kepada Islam. Ya. Pak Pacul bohong, sudahlah, percaya saya. Rumah saya dekat masjid, sering mendengarkan. Gitu loh. Bukan aku baca bos, itu ada yang ini ngomong saya dengerin kan gitu loh. Tanya anak saya itu. Gitu. Clear? Jelas ya? Karena istana itu pusat pengambilan keputusan strategis. Ini yang disampaikan saat itu. Jadi dengan apa yang terjadi, bukan pada seberapa sakitnya. Kami sudah biasa mengalami rasa sakit itu. Ini bagian dari gemblengan-gemblengan sejarah bahwa sakit, ya kami nggak bisa menutup mata. Kami sangat sedih. Ibu Mega tuh mengawal Pak Jokowi. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang di ranting-ranting itu. Ketika bertemu dengan saya. Kenapa bisa seperti ini? Saya hanya bisa memberikan penjelasan bahwa manusia bisa berubah oleh sisi-sisi gelap kekuasaan. Tetapi yang paling penting bagi PD Perjuangan bukan meratapi itu. Tapi yang penting adalah bagaimana seluruh cita-cita bangsa ini yang dibangun dengan tumpahan darah dan air mata, yang dibangun dengan peristiwa-peristiwa heroik melalui 10 November 45, bergelora semangat hubul watan minal iman. Tidak boleh yang namanya kekuasaan kemudian diselewengkan hanya karena suatu ambisi. Nek kamu orang Jawa, coba dibaca nanti. Detalane kuno lawan sekti,
lakune wong sakti. Kudu andap asor, kudu andap asor. Jadi andap asor itu rendah hati dan sopan santun. Wani ngalah luhur wekasani, gitu. Lho ngalah luhur wekasani. Aku kudu menang kose. Hal-hal kecil boleh kau kalahkan, substansi jangan. Gitu loh, substansi ojo. Engko substansi ini nanti dipelajari. Ya, jadi hati seorang Korea itu rumusannya be happy. Don't worry, be happy. Harus selalu itu. Pak Pacul, aku ndak bisa melupakan sakit hatiku. Ojo, ndak mau pergi mencari yang happy dulu. Lupakan dukamu. Lupakan dukamu, ketemu Ndoro Pacul, ya. Jadi Pacul WA-nya dibikin happy semua. Ininya apa? Apa namanya? IG ya? Ya IG. Instagramnya pasti ada happy-nya. Kenapa Pak Pacul? Supaya para Korea tetap happy. Jadi kalau lagi sedih, bukalah IG-nya Pacul. Tuh. Pak Pacul dagel, enggak. Pacul gak dagel. Supaya Korea happy. Oleh karena itu saya bersama Mas Ari Budi dan Mas Bombom nanti kerjasama dengan Majelis Lucu Indonesia. Bayar Pak Pacul, nggak usah Pacul. Buat happy ya kita. Gak usah bayar. Kita sekti ada ya. Clear? Untuk hore-hore saja. Biar apa? Biar para Korea bisa don't worry, be happy. Paham? Yang kedua, pertama Korea harus happy, mau. Don't worry, happy. Ini yang berarti kan fokus 3 dulu. Ini don't worry, be happy. Pikirannya, naiknya hati. Setelah hati, pikiran. Betul? Pikirannya itu harus solutif. Masalahnya ini apa? Galakku masalahnya apa? Rambungi. Ini apa? Rambungi, kan begitu. Jadi kepalanya berpikir solutif. Tidak diizinkan di negatif thinking. Tidak diizinkan dia overthinking. Ini adik-adik mahasiswa sering pikirannya overthinking. Bahasanya overthinking. Wah, pikirannya kejauhan. Menganalisis negara pangpong. Apa? Itu terlalu tinggi, orang ngasil ke apa-apa. Betul? Meng ditepuk tangani orang penting. Korea tidak butuh tepuk tangan sampai dia melenting, baru kalian mendapatkan tepuk tangan karena perjuangan. Oke? Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menangis saat bicara soal Abdullah Azwar Anas yang mengundurkan diri dari pencalonan sebagai Wagub Jatim. PDIP menyesalkan cara-cara yang digunakan untuk mengganjal pencalonan Anas. Kami bisa memahami bahwa perjuangan dari Abdullah Azwar Anas tidak mudah untuk menjadi pemimpin. Dan kemudian kami mengutuk sekeras-kerasnya terhadap pihak-pihak manapun yang melakukan kampanye hitam dengan mengorbankan aspek etika tersebut. Sehingga benih-benih generasi muda yang punya kepemimpinan sangat baik mencoba untuk dipatahkan di tengah jalan. Karena itulah PD Perjuangan tetap kokoh, kami memberikan dukungan moral. Kami memberikan dukungan sepenuhnya bahwa yang namanya Abdullah Azwar Anas adalah sebuah korban dari politik yang liberal itu. Saya mohon maaf. Karena saya tahu bagaimana Azwar Anas
Bagaimana kami yang cari adalah seorang pemimpin. Kami sangat memahami bahwa menjadi pemimpin tidak mudah. Tapi inilah tema sentral kita di dalam pemilu serentak, bahwa pemilu bukan segala-galanya untuk mendapatkan kekuasaan sehingga harus menggunakan cara-cara yang kotor. Karena itulah PDI Perjuangan menginstruksikan, jangan kamu hanya suka yang bahagia yang kecil-kecil. Apa itu Pak Pacul bahagia kecil-kecil? Bahagia kecil-kecil itu ya umpamanya kamu ditraktir bakmi kawanmu, atau kamu bisa makan kesukaanmu, kamu bisa main badminton kesukaanmu. Itu bahagia kecil. Itu di Inggris namanya pleasure. Ini pendek. Korea berpikir kebahagiaan itu buah dari achievement. Capaian sebuah prestasi itu baru lu boleh bangga. Karena itu panjang. Bahagianya itu panjang. Betul? Diko lulus cum laude, bangga bos. Cum laude. Ini bagian dari achievement. Nanti kalau mau melenting, galakmu itu kemudian, oh ini aku begini, kena cek. Terus kemudian kau dilenting, terus ketika nengkreng di atas itu, itulah achievementmu. Buah achievement, itu bahagianya panjang. Manfaatnya oke. Betul? Setelah saya melenting, cup. Begitu. Gagah. Iya tak? Apakah kau pernah dengar Bambang Pacul? Umo? Enggak. Umo itu aja di kalangan kecil aja untuk menjaga semangat kekoreaan saya. Gitu loh. Iya bos. Oh iya dulu. Sekolah nggak pinter. Pas-pasan aja. Rupa ora bagus. Duit ora gablek. Jadi apa yang kau lakukan? Nyombong. Di antara orang kecil ini nyombong terus saja. Oh aku nanti lihat. Oh cocoknya ngono. Lihat nanti. Lihat nanti. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Lu pasti akan gua traktir. Begitu bos. Oh iya bos. Wah cewek-cewek yang dulu nolak saya sekarang. Wah. Udah kelus dodo, waduh, dulu kok saya nggak mau sama Pacul ya, gitu Pak. Setelah sukses, iya, gitu loh. Bener nih, iya tak? Dulu, yang pernah aku ceritaan yang di Putri Solo, ranking 2 itu, sekarang ketemu, aduh Mas Pacul. Modir ya tak? Geleleng bos. Ning wes kliwat. Gitu loh. Wes kliwat. Iya, dulu kosnya tinggi kita nggak berani. Kita berani melanjutkan waktu itu. Tapi kan dia juga kroso Pak. Bahwa aku sebenarnya juga naksir, dia juga naksir. Cuma kosku aku tinggi, aku geser kan gitu loh. Waktu itu kan kita juga paham dunia persilatan bos gitu loh. Oke. Tidak boleh overthinking. Begitu overthinking, patahin. Iki ngomong apa kan gitu. Oke. Yang sesuai aja dengan kau punya keahlian sing diomongke. Pak Bambang Pacul itu nek ke dokter dijelasin. Sakitmu ini Pak Pacul. Pangpuh banyak. Profesornya enggak tak pikirin. Saya datang ke situ, saya berobat sama saya, sampean aku percaya sampean no. Sampean tidak nguliai tentang nggak usah, lu saya bayar aja kan begitu, ya tak? Maksud pikiran kita diisi ya kayak gitu nggak penting, betul nggak? Itu contoh WA group, itu overthinking semua. Coba kamu sambat asam lambung naik gitu loh. Maaf saya ini asam lambung saya naik, nanti seluruh grup WA itu jadi dokter. Betul apa enggak? Itu contoh overthinking, paham? Iki double kabeh kan gitu loh. Ngerti? Clear? Jelas? Oke, berikut.
Seorang pemimpin punya tugas mempersiapkan siapapun yang menjadi calon penggantinya. Bu Risma kita lihat, beliau nggak berpikir bahwa penggantinya harus orang yang bisa dia kontrol. Bu Risma menyiapkan Eri Cahyadi dari bawah yang memahami seluruh falsafah kepemimpinan untuk menjadikan Surabaya sebagai kota yang hijau. Jadi legasi yang terpenting adalah kesinambungan itu. Sehingga Surabaya menjadi ikon. Tidak hanya kota pahlawan, kota perjuangan, tetapi juga sekarang menjadi kota yang begitu nyaman dengan ruang-ruang publik. Ini kan sebagai contoh-contoh mutiara-mutiara demokrasi yang hidup melalui pelaksanaan pilkada secara langsung. Begitu banyak. Di kota Semarang, kami bisa menunjukkan suatu proses regenerasi karena kita semua terikat oleh konstitusi. Bahwa seseorang dibatasi jabatan 2 periode untuk menjadi presiden. Tapi partai ini ada sepanjang bangsa ini ada. Karena itulah meskipun kami sedih. Kami sangat-sangat sedih. Tetapi kami punya tanggung jawab. Bahwa apapun yang kami hadapi, ketika masih ada rakyat yang memerlukan suatu harapan hidup lebih baik, pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, pendidikan agar kita bisa mengejar ketertinggalan dari negara tetangga, maka sama Bu Mega menghadapi berbagai persoalan ini 6 bulan loh perasaan kami sejak bulan April itu. Up and down. Tapi pada akhirnya kami mengkristal suatu semangat baru, suatu tekad baru. Sehingga baju saya hitam ini udah tidak lagi sebagai simbol kesedihan, sebagai simbol struggle bersama dengan rakyat. Kalau kita di alam semesta itu ada black hole, ini adalah kumpulan dari begitu banyak black hole yang punya kekuatan gravity, yang punya soliditas untuk bergerak. Karena kami yakin sekarang bahwa ini ujian, tidak hanya bagi PDI Perjuangan, tetapi juga bagi bangsa dan negara. Sama kata Bung Karno bahwa namanya kekuasaan ada batasnya, tetapi ide gagasan bagi masa depan bangsa dan negara tidak ada batasnya. Jangan negatif thinking. Negatif thinking dilarang. Kamu melihat kawanmu HP-nya baru, kamu serik tempe. Jangan. Kamu ngomong aja dalam batinmu, one day nanti saya akan lebih itu. Begitu. Suatu waktu nanti, Babang Pacul juga sama dulu Pak. Miskin gitu, alah, nanti aku punya mobil jauh lebih bagus dari kau punya, gitu loh. Dibuka ke pintu, seret kartu turun gitu. Oh saya nggak mau. Nanti kalau aku punya mobil, tak buka sendiri, parkirnya harus di depan deh. Tutup ini. Cut, gitu. Orang udah lihat semua, atau mobilnya bagus kok. Yang belum ada keluarannya baru, gitu. Orang lihat semua. Gua buka pintunya, kayak gitu aku keluarkan rokokku. Koreknya korek yang menangan. Waktu itu koreknya Dupong. Cing. Orang lihat semua tuh. Setelah itu kita tutup pakai kaki aja. Pak Pacul sudah melakukan, ya sudah ya jika sakit mentos deh, gitu loh, ya toh. Itu hanya untuk membuat kepuasan bahwa saya sudah mencapai tertentu, achievement, prestasi tertentu. Oke. Jadi jangan sakit hati melihat kamu mobilnya bagus, serik, udah jangan serik, jangan. Kau bisikin aja ke hatimu. One day aku akan beli jauh lebih baik dari punya. Begitu Pak. Gitu? Iya. Pak Pacul dulu diajak jam Titus gitu Pak. Titus. Jam jelek Titus. Nanti aku mau beli jam yang paling mahal. Ternyata belum kuat Pak. Sekarang belum kuat. Saya lihat Patek Philip 200 miliar. Belum kuat bos. Ya. Itulah kira-kira Dinda ya. Jadi one day nanti aku kalau mau beli Patek Philip aku harus punya usaha yang kuat. Sekarang punya, itu punya. Oke. Pikirannya harus ke solusi, bukan negative thinking dan overthinking.